Jumpa lagi di Cangkruan Embongan. Nah, sekarang kita ada di tempat yang asri, juga desainnya bagus. Batarjo gimana? Batarjo keadaannya? Sehat. Alhamdulillah. Cael? Alhamdulillah, baik-baik saja. Nah, ini kita sekarang di tempat yang kayak di mana nih? Cael tahu nggak kayak gini di mana? Biasanya sih di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Tengah, Solo Jogja. gitu ya. Kayak gitu ya. Ngomong-ngomong masalah Jogja ini, saya kalau lebih dalam. Menurut Cael ini kan Jogja ini adalah kota daerah istimewa, ya kan? Nah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana pengetahuan Cael mengenai daerah istimewa Yogyakarta? Ya, terima kasih Cak Abang. Jadi sepanjang sepengetahuan saya, sampai sekarang kan kita sudah punya 33 provinsi yang tentunya nanti bisa berkembang atau bagaimana tergantung pemerintahannya. Tapi di antara provinsi-provinsi tersebut ada daerah istimewa ya. Salah satunya yaitu di daerah istimewa Yogyakarta. Yang ditanyakan tentunya kenapa kok daerah istimewa seperti itu kan? Ya, sepengetahuan Cael ya. Gitu. Jadi kalau runutan menurut sejarahnya, jadi Yogyakarta setelah perjanjian Giyanti, pecahnya Kerajaan Mataram, itu satu berada di Solo tetap, satunya di Yogyakarta yang sampai sekarang kita kenal dengan daerah istimewa Yogyakarta. Dan di zaman penjajahan Belanda sekitar 1700-an sampai 1900 memiliki hak khusus untuk mengelola wilayahnya, jadi bisa dikatakan otonom atau tidak dijajah sepenuhnya karena bisa mengatur daerahnya sendiri. Itu keistimewaan sebelum kemerdekaan. Pada saat Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945, itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Raja Yogyakarta 2 hari setelahnya, karena persiapan di ibu kota 18 DPRI melakukan rapat untuk dasar negara, macam-macam lah di situ ya. Tanggal 19-nya langsung menelpon Insinyur Soekarno sebagai proklamir ya, menyatakan Yogyakarta siap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita menyerahkan seluruh pemilikan kerajaan, ikut ke aturan pemerintahan. Bahkan akhirnya Bapak Soekarno memberikan piagam itu tentang status keistimewaan dari Yogyakarta. Jadi di piagam itu sudah karena secara sebelum kemerdekaan sudah istimewa, di piagam itu setelah kemerdekaan pun langsung diberi hak istimewa. Bahkan sampai ke selanjutnya Perang Dunia berakhir kedua, Belanda mau balik lagi ke Indonesia. Itulah peran dari Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX untuk mau berkorban juga, menjadikan wilayahnya, tanahnya, hartanya untuk mau dijadikan pusat pemerintahan, karena Jakarta waktu diserang oleh Belanda. Sampai 2-3 tahun di situ, Belanda pun juga akhirnya menyerang ke Jogja waktu Bapak Soekarno, Muhammad Hatta sebagai wakil dan menteri-menteri ya kabinet, termasuk jenderal-jenderalnya, termasuk Jenderal Sudirman, lokasinya di Yogyakarta. Nah, sebelum serangan 1 Maret 1950 itu perannya cukup baik karena sebagai juru taktik, bahkan katanya beberapa info yang saya dapat untuk strategi bagaimana mengatur pelarian Soekarno, karena menginginkan tidak melawan dulu karena takutnya nanti ada korban-korban dari rakyat jelata yang tidak tahu, termasuk Jenderal Sudirman, sehingga melakukan serangan balik di 1 Maret 1950 itu atas inisiatif strategi dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, begitu istimewanya dari sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan, mau mendonasikan wilayahnya, mau mendonasikan hartanya, strateginya terhadap perjuangan pasca kemerdekaan. Begitulah istimewanya Yogyakarta. Bahkan kalau
secara hukum ada undang-undang yang mengatur tentang itu dari tahun 48, 50 saya lupa nomornya, tapi kalau yang terakhir di nomor 13 tahun 2012 kalau bisa dibaca lewat googling ataupun YouTube lengkap. Itu gambaran secara garis besarnya ya. Iya. Tentunya kalau lebih detailnya, lah ini kita punya Mbak Tarjo sebagai budayawan, ahli spiritual, ahli macam-macam ini, makanya banyak tanyakan langsung aja ke Mbak Tarjo. Kalau Mbak Tarjo, ini kan saya baca sejarah dari buku bacaan atau apa, mungkin Mbak Tarjo punya pandangan sendiri tentang hal ini, silakan. Ya, wah luar biasa ini. Jadi setelah Hari Sumpah Pemuda, ternyata Cak El itu terus mereview sejarah sehingga betul-betul menikmati sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sebetulnya apa sih Karena kekayaan kita jas merah ya, alam di jangan Indonesia? sekali-sekali melupakan sejarah gitu kan. Itu penting. Bangsa yang besar itu, biasanya seperti itu. Iya. Itu penting. Monggo. silakan. Nah, mengenai sejarah secara real tentu saya dan Cak El, Cak Abang ini tentu lahir itu sudah di luar zaman sejarah itu, zaman prasejarah. Artinya kita Pasca. rata-rata itu sudah lahir tahun 70-an ke atas kan, nggak tahu 80, nggak tahu 90. Lah itu sejarah itu bisa diperoleh secara dari sekolahan Literatur. atau dari literatur karena kita suka membaca, atau sekarang dipermudah dengan googling, Ya, YouTube. Nah ini kalau orang tidak bisa mengetahui sejarah, sebetulnya sayang, karena sejarah itu tinggal ngeklik aja udah bisa dilihat semua kan, Ya. meskipun tidak ikut mengalami waktu itu. Ya, ya. Nah, berkait dengan keistimewaan Yogyakarta, memang misalkan kita lihat dari sisi negara. Dari sisi negara ini kan sebelum ada Republik Indonesia, itu yang ada kan kerajaan. Betul. Nah, kerajaan Bali, kerajaan Kutai Kertanegara, Sriwijaya, Sriwijaya, Mataram itu nanti ada rentetan mulai dari cerita sejarah kerajaan kan, dari Pasundan, Prabu Siliwangi itu, nanti terus Mataram kuno, nanti masuk pada Mojopahit, Singosari, Mojopahit, terus Demak, Bintoro, Iya. sampai Pajang, sampai Mataram. Baca di sini. Nah ternyata ini ada rangkaian daripada bentuk negara. Tentu di situ juga rangkaian kepemimpinan. Nah memang saat itu semua bentuknya kerajaan. Semuanya nikmati. Bentuknya kerajaan. Jadi sebelum negara Republik Indonesia, maka negara yang ada adalah kerajaan yang dipimpin oleh raja. Mengenai penyebutannya nanti Prabu Hayam Wuruk atau Ratu Kencana Wungu atau Sultan Hamengkubuwono atau Sultan Bintoro Demak, ini hanya masalah penyebutan. Tapi secara bentuk negara ini adalah kerajaan. Jadi bentuk negara itu kan ada kerajaan. Untuk saat ini misalkan kerajaan Saudi atau mungkin Republik Brunei ya, Kesultanan Brunei. Ada juga nanti berbentuk Indonesia ini republik. Jadi presiden dipilih rakyat. Nanti ada juga yang sistem Inggris itu Monarki. ada raja, tapi juga ada perdana menteri. Di Jepang juga demikian, ada raja, ada perdana menteri. Nah, ini menarik kalau kita memang mau menggali sejarah-sejarah itu, seakan-akan kita itu seakan-akan ikut mengalami waktu itu. Ini kan menarik. Seakan-akan kita itu hidup di waktu itu, wah, menikmati itu. Itu salah satu yang menarik. Nah, setelah dari sisi kenegaraan, bahwa ternyata kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tadi, lalu kelanjutan dari kepemimpinan. Jadi ketika Indonesia itu menyatakan merdeka, tentu sebelum itu ada BPUPKI yang melakukan persiapan kemerdekaan Indonesia. Ternyata di situ juga sudah disusun Undang-Undang Dasar 45. Iya, masuk juga di pasal 18 tentang ternyata daerah istimewa di Yogyakarta situ ini. sudah disusun mengenai wilayah
mengenai bentuk negara, bentuk kepemerintahan, kepala negaranya sistemnya kayak apa, termasuk negara yang kerajaan-kerajaan itu nanti statusnya bagaimana. Ternyata itu sudah diputuskan bersama, sudah dimusyawarahkan, sehingga BPUPK itu beranggotakan dari semua elemen yang mewakili unsur-unsur di Indonesia. Ya. Nah, jadi kita sebagai pemuda harus tahu bahwa pada saat itu keputusan diambil secara bersama dan musyawarah. Karena belum ada pemilu. Nah, ini hebatnya. Belum ada pemilu tapi bisa mendirikan negara dengan damai. Itu tidak mudah tentu. Pasti di situ ada peran ulama, peran raja, peran tokoh-tokoh politik, para cendekia. Jadi yang lulusan Belanda banyak sekali. atau pemikir-pemikir orang yang hidup di Indonesia bisa jadi keturunan asing atau mungkin dari keturunan Belanda juga mungkin, atau dari keturunan Jepang, keturunan Cina, keturunan Arab dan sebagainya. Itu bisa dibaca di sejarah. Nah, khusus untuk Jogja, waktu itu Jogja itu ternyata memang masih berbentuk negara yang diakui oleh Jepang. Jadi itu termasuk kepemerintahan yang hidup, mengatur kehidupannya, yang diakui oleh Jepang. Istilahnya itu KOTI. KOOT ya. Nah, itu nanti bisa di googling ya, supaya kita juga tertarik untuk menggali sejarah. Jadi ketika Indonesia merdeka, maka kondisi Jogja ini kondisi yang teratur rapi sebagai negara yang dipimpin oleh Raja Hamengkubuwono yang punya kewenangan mengatur. Nah, aturan negara itu ya seperti saat ini mengenai bagaimana abdi dalamnya, SDM-nya, pamong prajanya, tentaranya, tanahnya bagaimana, sistem kehidupan keagamanya bagaimana. Ini memang Jogja ini sudah jalan. Ada atau tidak ada NKRI atau tidak ada Republik, itu sudah jalan. Nah, ketika ada komunikasi antara perwakilan Jogja dan BPUPKI itu, ada perwakilan itu sudah dirumuskan. Ternyata setelah mendengarkan rakyat Jogja waktu itu, ternyata disepakati bergabung ke NKRI. Sehingga karena sudah ada BPUPKI, sehingga draftnya itu sudah oke, rakyat Jogja sudah oke, jadi nggak ada gejolak apapun. Tinggal si Raja Ngayogyakarta dan Pakualaman mengeluarkan maklumat dekret itu, sebuah ucapan sumpah setia bergabung kepada NKRI. Nah, sehingga disebut istimewa tadi, salah satunya adalah waktu itu negara Ngayogyakarta, negari Ngayogyakarta itu negara yang normal, yang hidup, yang berjalan. Itu salah satunya. Nah, lalu nanti keistimewaan berikutnya itu nanti ada kelompok-kelompok yang bisa mendefinisikan atau mengkategori istimewa dari sisi budaya, pusat budaya misalkan, karena itu kan pusat kerajaan, jadi istana sentris. Jadi sama budaya Jawa ya. Budaya Jawa itu berasal dari pujangga-pujangga keraton. Bahwa ada pujangga-pujangga, orang pinter-pinter dari keraton itu mempunyai produk-produk pemikiran yang dituangkan di dalam kitab-kitab atau primbon atau perhitungan perobatan atau perhitungan hari-hari, perbintangan, itu semua dituangkan di dalam kitab-kitab itu, yang bisa juga nanti dipelajari, dilihat di dalam Google pun mungkin juga sudah bisa juga barangkali. Banyak yang masih pakai sebagian. Nah, itu ketika dari pusat istana tadi menyebar, semacam disiarkan gitu, berarti itu kan semacam sosialisasi gitu, maka itulah disebut istana sentris. Sehingga Jogja ini juga termasuk pusat budaya, pusat ilmu, pusat akhlak, peradaban
tentu sesuai zamannya ya, atau sesuai orang yang menganutnya waktu itu. Nah, itu keistimewaan dari situ. Dan nanti kalau yang lain menganggap istimewa karena sisi spiritual, sisi budaya orang-orangnya, sopan santunnya, itu nanti silahkan setiap orang punya pendapat sendiri bahwa saya Jogja itu istimewa karena ada Gunung Kidul, dekat ini pemandangannya bagus, atau karena ada Parangtritis. Ya, setiap orang punya persepsi masing-masing ya. Itu bisa aja itu yang dianggap istimewa. Tapi di dalam konteks kenegaraan ini yang jelas ternyata secara hukum memang diakui keistimewaannya. Nah, itu dituangkan tadi, udah disebutkan tadi mulai Undang-Undang tahun 50. Sebelumnya, tadi kan ada yang ketinggalan dari saya. Ternyata saya lupa. Cuman saya itu sudah masuk di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat B kalau nggak salah. Ya, mantap. Jadi sekali. itu tambahan dari saya. Ya, itu dari semula dari undang-undangnya baru turunan ke undang-undang. Nah, jadi ada fondasi yang kuat ternyata ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini fondasi yang luar biasa. Artinya secara konstitusi di dalam fondasi mendirikan negara ternyata sudah dituangkan di situ. Lalu berkembang penjabarannya di undang-undang. Penjabaran di undang-undang sampai Undang-Undang 13 nomor 2012 nomor ya. 13 tahun 2012. Nah, itu nanti silahkan di browsing. Itu secara hukum. Lalu secara budaya ternyata juga diakui oleh undang-undang. Artinya diakui oleh elemen negara bahwa keistimewaan Yogyakarta salah satunya juga karena keistimewaan budaya tadi. Jadi yang budaya bangsa yang itu juga dituangkan di dalam Undang-Undang nomor 13-12 tadi. Ini artinya ada istimewa secara hukum, ada istimewa secara budaya. Itu kira-kira. Kalau tadi kan bicara soal sejarah, bicara soal kekuatan hukum, bahwa memang harusnya tidak perlu diutak-atik lagi. Nah, terus kira-kira kalau menurut Mbak Tarjo, ini kalau ada yang mempermasalahkan bahwa ini Yogyakarta itu tidak demokratis lah, karena tidak ada pemilihan langsung dan sebagainya, pemilih dari rakyat. Meskipun ini kan sudah kuat sebenarnya. Kira-kira menurut Mbak Tarjo, gimana komentar untuk itu? Pertama, orang pengen mencari tahu itu kan boleh, atau orang berpendapat juga boleh. Iya. Yang berpendapat, yang ujungnya diuji di pengadilan, itu boleh. Nah, namun secara pribadi kita sebagai anak bangsa ya, kalau anggap aja pendapat saya, menggali sejarah, setelah itu mengetahui adanya komitmen para leluhur, para nenek moyang, itu juga mengikat kepada keturunan, kepada generasi berikutnya. Itu saya kira nanti kalau di dalam saya mendengar itu di dalam hukum itu ada namanya perjanjian mengikat sebagai undang-undang, Fakta Sursenpanda pasal 1338. Setiap orang harus tunduk pada perjanjian itu. Nah, dan perjanjian itu mengikat kepada ahli warisnya, kan begitu ya? Atau orang yang diberi hak untuk itu. Sehingga yang namanya komitmen itu ternyata di negara barat pun yang menciptakan hukum itu di kode penal Prancis itu atau nanti masuk ke Belanda itu sudah mengenal adanya komitmen. Wong nek janji itu ya sesuai, nek wis bersepakat ya sesuai. Jangan diutak-atik lagi. Ini secara pribadi. Dan nanti secara agama saya yakin juga ada kan dasarnya bagaimana orang tidak boleh mengingkari tanpa sebab. Orang kalau punya perjanjian harus ditulis supaya bisa saling menghormati perjanjian. Saya kira agama juga ada. Nah, ketika pendiri bangsa itu sudah apa yang terjadi waktu itu, apakah terjadi dialog yang alot atau diskusi adem ayem, yang penting hasil akhir ternyata sepakat tertuang pada Undang-Undang Dasar 45. Ini fondasi dasar. Jadi kalau misalkan orang itu berspekulasi menggugat ke Mahkamah Konstitusi, berarti menggugat
Undang-Undang Dasar 45, bukan menggugat undang-undang. Karena undang-undang turunan tadi induknya di Undang-Undang Dasar 45. Ketika pasal 18 ayat 2. Nah, ayat B. kalau orang itu mau menggugat Undang-Undang Dasar 45, apakah ini sudah ada ranahnya? Ataukah MK itu memang berwenang untuk ngotak-atik isi pasal dari Undang-Undang Dasar 45? Kayaknya setahu saya MK itu menguji undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 apa tidak. Undang-undang ini melanggar konstitusi apa tidak. Ini supaya kita berkomitmen. Jadi sementara itu mungkin ada yang lain, CL. Kita sudah panjang lebar dari sejarah, dari pengubahan nomor organan dari Yogyakarta yang begitu kenapa sampai begitu istimewa, sampai sudah diakui oleh pendiri-pendiri bangsa, sampai diturunkan ke Undang-Undang Dasar, bahkan diturunannya di Undang-Undang. Nah ini kalau dari sudut yang selalu kita nanti yaitu sudut spiritual. Mungkin Abang mungkin lebih ngena kalau tanya spiritual ini daripada saya. Mungkin Monggo, silakan. Jadi spiritual itu kan bisa diambil juga dari roh dari perundang-undangan. Karena perundang-undangan itu rohnya juga sebuah idea atau cita-cita yang paling tinggi, menciptakan ketertiban, keadilan, kesejahteraan. Itu kan cita-cita pembuatan undang-undang. Termasuk Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, di dalam undang-undang tentang keistimewaan Yogyakarta, ternyata di situ kan diatur juga bahwa gubernurnya otomatis sultan. Wakil gubernurnya otomatis Pakualam. Dan itu berlangsung dalam 5 tahun sesuai pemilu. Dan nanti yang berhak menentukan itu adalah internal kerajaan. Oleh internal kerajaan nama itu dimasukkan ke DPR untuk diproses penetapannya. Mendagri juga ya? Itu Mendagri juga, itu kan hanya proses administrasi. Tapi secara esensi ternyata pemilihan siapa yang menjadi sultan itu undang-undang memberikan kewenangan kepada internal kerajaan, internal Keraton Yogyakarta. Sehingga dari situ apakah ini demokrasi atau tidak, maka pembentuk undang-undang itu telah mengakomodir semua pihak, semua masukan, dan dari sejarahnya, dari undang-undang yang menjadi cantolan sebelumnya, bahwa tentu di situ sudah sedapat mungkin mengarah ke keadilan. Sehingga demokrasi itu sendiri kan juga alat untuk mencapai keadilan. Sehingga tata cara yang didapat itu adalah sebuah kompromi untuk mencapai keadilan. Apa ya adil kalau sultan tiba-tiba menjadi raja, berarti kan seumur hidup atau seturun-temurun. Ya, itu adil karena memang kesepakatannya begitu. Ketika orang itu mau komplain, maka bisa ditanyakan, lah sampan dulu ikut sepakat apa enggak? Sampan dulu nenek moyangnya siapa? Ketika bukan orang keraton, setidaknya sampan dulu kan tunduk pada Pak Karno. Atau mungkin negaranya lain, nggak tahu ya. Waktu itu negaranya lain, saya nggak tahu. Ketika kita itu penduduk Indonesia, mungkin belum dicetak KTP ya, tapi mengakui penduduk Indonesia, merdeka harga mati, merdeka atau mati misalkan. Maka kita mengakui sebagai orang Indonesia, mau tidak mau, terpaksa atau tidak, kita mengakui Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Kalau sudah demikian, berarti apapun yang diputuskan kita sepakat. Nah kalau sekarang itu kita mau tidak komitmen, berarti kita ini mengingkari kesepakatan nenek moyang. Nah masalahnya sampai nenek moyangnya siapa? Gitu. Kalau ini demokrasi atau tidak, demokrasi versi siapa? Kalau demokrasi versi elemen seluruh bangsa, itu tertuang di dalam undang-undang. Tapi nek demokrasi versi individu-individu, ya nggak apa-apa. Itulah diuji di dalam MK.
suasana sudah seperti di Jogja, Iya. ngomongnya Jogja istimewa. Jadi ini klop ini ya. Iya. Saya kira pembahasan kali ini sudah cukup jelas. Kalau dari saya sih, saya sudah jelas, tercerahkan. Selain saya baca dari literatur-literatur, entah Google, entah YouTube, entah buku-buku, meskipun rangkumannya mungkin lebih lengkapnya dari Mbak Tarjo. Jadi kalau untuk Mbak Tarjo ada tambahan mungkin yang masih kurang? Ya paling Mungkin ada. satu kata aja mungkin yang dari sisi yang harus kita pelajari adalah kita harus belajar komitmen. Oh gitu ya. Kalau sudah komitmen berarti sepanjang negara Indonesia ini ada yang didasarkan dengan Undang-Undang 45, maka keistimewaan Yogyakarta harus tetap ada. Kalau tidak berarti mengingkari perjanjian nenek moyang. Nah, saya kira pesan saya di situ. Berat juga itu. Lawannya nenek moyang. Kita nggak ada kalau nggak ada nenek moyang masalahnya gitu. Ji, Saya kira cukup. untuk Abang, silakan Ya, mungkin ada cukup tambahan. saja. Dan seperti biasa, semoga teman-teman bisa menambah wawasan dan mendapatkan apa yang berguna untuk kehidupan ini, dan kita akan ketemu lagi di tema cangkruan embongan selanjutnya. Sampai jumpa.